Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini bersama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Minggu Paskah di hari Rabu ini. Sebelumnya saya mengajak kita mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Kita buka kitab Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 dan ayatnya yang ke-10 hingga 17 akan menjadi bagian kita pada saat ini. Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 hingga ke-17. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu Ibu Bapak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan bersama kami hendak mendalami kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dan kami dimampukan melaksanakannya dengan benar di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Keluaran 4 ayat 10 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca bagian ini, ketika Tuhan memerintahkan, memanggil dan mengutus Musa untuk menjadi alatnya, hambanya untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir, perbudakan di Mesir, saya teringat ketika masa awal pelayanan saya, tahun 1997, tepatnya setelah saya diteguhkan, saya diutus ke sebuah jemaat di Kalimantan Barat, di daerah namanya Anjungan, sebuah daerah yang kurang lebih sekitar 70-an kilometer dari kota Pontianak, sebuah desa kecil. Tetapi walaupun dia berada di sebuah desa, dia membawahi sekitar 8 pos pelkes yang jauhnya
Saya bisa katakan lumayan. Yang paling dekat saja saya harus tempuh kurang lebih setengah jam dengan sepeda motor. Yang paling jauh saya harus menginap. Nah, ketika memulai pelayanan di tahun 1997 itu, usia saya masih sekitar 27 tahun. Yang saya hadapi adalah para warga jemaat yang usia jauh di atas saya. Yang kebetulan juga karena mereka adalah masyarakat yang asli di sana, kebanyakan mereka adalah tokoh di warga masyarakat di tempat mereka. Dalam hati saya berpikir, apakah saya bisa sebagai orang muda menjadi panutan buat mereka? Atau mungkin lebih tepatnya membimbing iman mereka. Jadi seorang pendeta buat mereka. Karena kalau bicara panutan, mereka panutan bagi masyarakat mereka, bagi suku mereka. Saya seorang muda yang baru datang. Bisa nggak saya bekerja? Bisa nggak saya melayani dan menjadi panutan buat mereka? Ketika pertanyaan itu seringkali muncul dalam hati saya. Sanggup nggak saya melakukan? Seorang muda yang baru memulai pelayanan, dan itu menjadi tanggung jawab saya pada saat itu. Ibu bapak, ketika saya membaca bacaan ini, saya teringat pengalaman-pengalaman saya, sehingga saya bisa memahami perasaan yang muncul dalam diri Musa pada saat itu. Dia merasakan bahwa memimpin orang Israel keluar dari Mesir itu bukan perkara mudah. Siapa sih dirinya? Dia tidak besar di dalam komunitas Yahudi. Karena kita tahu ibu bapak, Musa itu tumbuh dari atau dibesarkan oleh putri Fir'aun. Ketika dia sudah dewasa, dia juga pernah membunuh orang Mesir. Sehingga bagi orang Mesir, dia itu seorang buronan. Jadi kalau dia ketemu dengan Fir'aun, itu perkara besar buat dia. Jadi dia merasa bahwa dia punya banyak kekurangan di antara orang Yahudi maupun juga di orang Mesir. Kemudian juga ternyata ibu bapak, dia tidak pandai bicara. Dikatakan bahwa ayat 10, aku berat mulut dan berat lidah. Kemungkinan dia seperti orang yang mungkin tidak punya pengalaman bicara. Atau banyak ahli mengatakan, kalau istilah kita, dia gagap. Bicaranya itu nggak bisa lancar. Itu kekurangan diri dari Musa. Jadi dia berpikir, Tuhan, ini bukan perkara gampang. Aku ini siapa Tuhan? Punya banyak kekurangan. Ini perkara besar. Kalau ini perkara besar, ini masalah yang besar, ini suatu misi yang besar, harusnya orang yang besar yang Engkau tunjuk. Harusnya Tuhan Engkau pilih orang yang memang punya kompetensi menurut orang banyak. Itu layak untuk melakukan ini. Siapa saya? Siapa diri saya? Tidak punya pengalaman, punya banyak kelemahan. Apa yang bisa aku buat? Itulah yang ada dalam benak Musa pada saat itu, ibu bapak saudara. Dan saya katakan saya bisa pahami itu karena saya pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Tidak percaya diri jadinya. Mungkin juga pasti ada kebingungan apa yang harus diperbuat dan sebagainya. Atas semuanya itu tuh, Bapak Ibu, kita lihat Tuhan mengingatkan kepada Musa. Kita baca ayat yang ke-11. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Artinya ibu bapak saudara, Tuhan mau ingatkan Musa, Musa, setiap perkara aku yang atur. Setiap perkara aku yang mengaturnya. Sehingga bukanlah hakmu untuk mengatakan dan mengatur apa yang menjadi perkaraku. Siapapun kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan panggil dan utus, dialah yang layak dan dilayakkan oleh Tuhan.
Ketika Musa masih ngotot dengan alasan-alasan untuk menolak panggilan Tuhan, Tuhan bilang, lihat, ada Harun, kakakmu, panggil dia. Dia akan jadi juru bicaramu. Ibu bapak, kita tahu pada akhirnya Harun yang akan senantiasa mendampingi Musa dan akan menjadi juru bicara Musa untuk menyampaikan semua pesan Tuhan yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel, lewat Harun disampaikan semua itu. Kemudian ada satu lagi senjata yang Tuhan siapkan buat Musa. Tongkat. Tongkat yang selalu dia pegang, itulah yang menjadi senjata yang dipakai Tuhan untuk Musa. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan Musa, sudah memperlihatkan banyak mujizat kepada Musa. Salah satunya adalah di ayat sebelumnya dikatakan dia disuruh masukkan tangannya ke kantong. Coba keluarkan lagi, tangannya penuh kusta. Masukkan lagi, keluarkan lagi, bersih. Kemudian yang kedua, tongkat yang diberikan pada Musa disuruh lempar oleh Tuhan pada ayat sebelumnya. Jadi ular. Tuhan bilang pegang buntutnya, ekornya. Musa pegang ekor dari ular itu, kembali menjadi tongkat. Artinya Tuhan sudah tunjukkan bahwa siapa yang dia utus sudah dia persiapkan dengan baik. Ketidakpercayaan diri, kesangsian diri atas kemampuan yang Tuhan berikan melanda diri Musa. Sehingga dia berkata, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Padahal Tuhan ketika dia memanggil dan dia mengutus, dia tahu siapa yang ia panggil dan utus. Oleh karena itu, tidak boleh ada keraguan. Orang selalu berpikir, misi besar, pekerjaan besar harus dilakukan oleh orang besar. Itu manusia. Karena kita berpikir hanya orang besar lah yang bisa berhasil dalam perkara yang besar. Tapi lain, Tuhan. Tuhan bisa panggil orang biasa untuk melakukan sebuah pekerjaan besar. Musa, dia panggil untuk pekerjaan besar. Padahal dia punya banyak kelemahan. Ingat Daud dengan Goliat? Daud yang kecil, yang mukanya kemerah-merahan. Goliat yang besar, gagah, tinggi besar. Apa yang terjadi? Goliat kalah oleh Daud. Artinya apa? Sekali lagi, kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan mengutus, jangan kita menolak. Jangan kita lari. Karena Tuhan tahu siapa kita melebihi diri kita. Yang Tuhan mau adalah maksimalkan apa yang Tuhan sudah beri di dalam diri kita. Walaupun itu buat kita anggap sebagai kekurangan. Tapi maksimalkan menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang baik, yang menjadi satu tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan. Maksimalkan itu. Maka yang kurang itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Menjadi senjata yang ampuh dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan inilah juga menjadi pesan firman Tuhan buat kita, ibu bapak saudara. Dalam kehidupan kita harus bersikap seperti itu. Artinya, ketika Tuhan panggil ibu bapak saudara menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya, sadar, ingat, Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu potensi Anda lebih daripada Anda sendiri. Kita mungkin merasa kita punya banyak kekurangan. Tetapi Tuhan lebih tahu sejauh mana kelebihan kita. Sejauh mana kekurangan kita. Dan dia akan pakai ibu bapak dengan ajaib. Oleh karena itu ibu bapak, jadilah anak Tuhan yang percaya diri. Percaya diri bahwa ketika saya melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya dengan sungguh hati. Walaupun mungkin menurut saya banyak kurangnya. Tapi ingat, siapa yang Tuhan panggil, dia akan utus dan dia akan persiapkan dengan penuh keajaiban.
Kalau Anda dipanggil dalam tugas pelayanan di jemaat, demikian juga. Jangan ada yang menolak. Karena yang panggil dan utus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, mungkin lewat majelis jemaat, mungkin lewat rekan-rekan yang ada. Tapi ingatlah, itu suara Tuhan lewat mereka. Jangan lalu menolak. Jangan lalu berkata, aduh saya masih belum bisa begini, oh saya masih ini, saya masih itu. Tuhan yang panggil, Tuhan yang utus, Tuhan yang siapkan saudara. Sehingga jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Mari malam ini bersama kita menghayati panggilan dan pengutusan Tuhan buat kita di Minggu Paskah ini. Karena Ia tahu siapa Anda. Dia tahu siapa saya, Dia tahu siapa kita. Hiduplah dengan sungguh untuk tetap melaksanakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Jawablah ya kepada Tuhan, karena Ia sudah menyiapkan yang terbaik buat kita untuk melaksanakan misinya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.